Halo guys, kita kembali lagi. Maaf tadi ada gangguan teknis guys. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lemah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oke, sebelum kita baca ayat Alkitabnya, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segalanya yang Engkau berikan pada kami, yang Engkau berikan kami kesehatan, berkat rezeki, anugerah dan segala yang kami miliki atas berkat-Mu, atas seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau masih berikan kepada hamba kesehatan, sehingga hamba dapat menyampaikan sebagian dari firman-Mu, berita kebaikan-Mu, dan berita kasih-Mu kepada kami semua. Izinkanlah Tuhan hamba untuk memberitakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala dosa kesalahan kami berbuat sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam darah anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ayat Alkitab renungan kita pada hari ini yaitu diambil dari Yesaya 41 ayat 8-20. Israel hamba Tuhan. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, kau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-jurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada hamba, sebab aku ini Tuhan Allahmu,
memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kubuat seperti sekam. Engkau akan menghadapi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerak mereka. Tapi engkau ini akan bersorak-sorai dalam Tuhan Yesus dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan Yesus, akan menjawab mereka. Dari sebagian Allah, orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat air-air mata membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penanga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon barangan serta pohon cemara sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa Tuhan yang membuat semua ini, dan Maha Kudus, Allah Israel, yang menciptakannya. Dalam Alkitab itu kita dapat pengajaran. Walau berada dalam pembuangan di Babel, Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa istimewa bagi Allah. Keistimewaan itu dijabarkan dalam perikop dalam Alkitab ini. Kasih Allah kepada Israel begitu besar sehingga menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan. Allah berfirman, janganlah takut, sebab mereka mendapat berkat kudus dari Allah. Ada perlindungan, kemenangan, pertolongan, kekuatan, dan peliharaan. Masalah berat yang dialami bangsa Israel sewaktu berada di pembuangan membuat mereka semakin tidak berangkat, tidak punya kekuatan apapun untuk keluar dari tekanan itu. Hal itu diungkapkan Yesaya dalam gambaran Israel sebagai cacing dan ulat. Kondisi itu pun dapat terjadi pada kita. Namun kondisi seperti tadi dapat terjadi pada kita. Seringkali kita merasa semua orang tidak menerima kita, semua orang mencaci maki kita, mengolok-olok kita, tidak memandang kerja keras kita. Itu semua terjadi atas kehendak Tuhan. Itu semua pasti ada jalannya. Seperti Israel yang dicaci maki, dibilang cacing dan ulat. Pada kita pun sering terjadi seperti itu. Namun itu semua terjadi bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ada hal luar biasa yang terjadi padanya nanti. Pertama, cinta Tuhan itu kekal. Cinta Tuhan itu kekal pada kita. Kita hanya perlu sabar, berserah, walau apapun yang kita hadapi. Itu semua sudah direncanakan akan Tuhan. Karena cinta kasihnya sangat berbeda dengan cinta kasih manusia yang mudah berubah dan mudah hilang. Misalkan kita sangat dicintai Tuhan Yesus, makanya kita diberikan pencobaan. Segala apapun pencobaan yang kita hadapi, seperti ibaratkan dalam hubungan rumah tangga kita ada cekcok, atau misalkan karena miskomunikasi antara istri dan suami, tidak ada hubungan. Misalkan ada kabar-kabar dari luar bahwa karena istrinya kerja
jauh dari istri, dari suami, dan suami jauh dari istri, istrinya dikabarkan selingkuh atau yang lain, itu kita tidak akan, jika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi manusia dan orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Cinta Tuhan itu abadi dan kekal. Cinta sesama manusia itu ada batas dan dapat berubah dan hilang. Tetapi kalau cinta kita yang datang dari Tuhan Yesus dan cinta kita berpedoman kepada Tuhan Yesus, semua itu pasti dengan mudah kita dapatkan. Kita tidak perlu khawatir. Tuhan tidak memendulikan kita pada masa sulit. Ia tetap mencintai dan tetap bersama kita. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberi kekuatan kepada orang-orang pilihannya. Pada saat kita diberikan pencobaan, kita juga dipedomi dengan kekuatan. Tuhan menguji kita. Apakah kita sabar? Apakah kita mampu? Tuhan memberi kekuatan setiap kepada orang-orang pilihannya. Dalam hubungan yang istimewa ini, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan agar kita, orang-orang pilihannya, bisa menang atas segala pencobaan, sekaligus menjadi saksi cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Cinta dalam Tuhan Yesus, cinta yang akan memberikan pemeliharaan kepada orang yang dipilih. Jika dalam kehidupan kita sedang sulit, masalah ekonomi atau bahkan pergumulan batin kita, Tuhan akan memberikan pemeliharaannya. Dia tidak akan membiarkan kita tanpa pertolongan. Jadi, segala apapun pergumulan kita, segala apapun masalah kita yang kita hadapi, seperti yang saya bilang tadi, yaitu karena kita jauh dengan istri atau suami kita, ada kabar-kabar bahwa suami atau istri kita selingkuh, kita hanya perlu berserah kepada Tuhan Yesus. Kita hanya perlu berdoa dan mengucap syukur. Kita akan meminta pertolongan dari Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan keteguhan hati dan pertobatan yang hati, dan kekekalan yang abadi ada hanya pada Tuhan Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita tanpa pertolongan. Pertolongan Tuhan Yesus abadi bagi kita. Kita hanya perlu menyerahkan hati, pikiran, dan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Walau apapun yang kita hadapi, walau apapun yang kita alami, walau apapun yang kita lakukan, dosa seberat apapun yang kita lakukan, jika kita berserah dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan selalu menebus dosa-dosa yang kita alami. Setiap orang-orang pilihan Tuhan Yesus agar dapat berhubungan baik dengannya. Hal ini karena Tuhan Yesus yang Maha Kudus membenci dosa dan hanya berkenan kepada orang-orang yang telah dikuduskan. Jadi, kita harus menguduskan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus mengaku segala kesalahan kita. Kita harus meneguhkan iman kita. Kita harus memberikan segala hati, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan Yesus. Sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu menjadi orang yang selalu dipenuhi kekuatan atau ketakutan atau kekhawatiran. Dalam itu kekhawatiran dan ketakutan di dalam hidup kita. Semua itu karena Allah selalu memberkati kita, memberikan berkat yang istimewa kepada kita sebagai orang-orang pilihannya. Marilah kita belajar menjadi orang-orang pilihan Tuhan Yesus dengan cara merenungi segala kesalahan kita, berserah kepada Tuhan Yesus, meminta pertobatan,
meminta kepada Tuhan Yesus pertobatan roh, minta kepada Yesus niscaya kebaikan roh, minta kepada Yesus pertolongan, dan menyerahkan kepada Yesus segala apa yang kita punya, hidup, harta, nyawa, segalanya itu punya Yesus. Kita hanya diberikan waktu, kita hanya dititipkan sementara, kita hanya bisa menjalankannya demi kebaikan. Misalkan kita diberi kepintaran untuk melakukan sesuatu, kita harus dapat melakukannya dengan baik dan demi kebaikan, tidak untuk menghancurkan. Misalkan kita beri kepintaran untuk merakit sesuatu, kita harus menggunakan roh Yesus dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu yang ada di hidup kita. Bimbingan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi orang-orang pilihannya. Tuhan Yesus sangat membutuhkan kita. Tuhan Yesus selalu memberikan kita kesempatan. Tuhan Yesus selalu baik, teramat baik. Dia selalu menjadikan kita prioritas. Tetapi terkadang kita tidak pernah menjadikan Yesus prioritas. Kita selalu berpikiran negatif. Misalkan kita takut dosa kita banyak. Jika kita dihadapkan dengan pilihan, misal hari ini kita mati, apakah kita sudah siap? Yakin dan percayalah, jika kita berserah, jika kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, jika kita selalu menyerahkan hati, pikiran, roh, tubuh, dan jiwa kita kepada Tuhan Yesus, segala apapun pergumulan hidup kita, segala apapun yang kita hadapi, segala macam apapun, misalkan kita tidak dapat jodoh, kita diolok-olok kapan nikah, apa-apa gini-gini, orang-orang sekitar kita jangan langsung takut, kita jangan langsung cemberut, kita jangan khawatir, karena Tuhan itu memberikan berkat yang sangat istimewa kepada kita. Mungkin belum waktunya kita mendapatkan itu. Mungkin ada saatnya nanti Tuhan Yesus memberikan berkatnya itu kepada kita. Semua ada waktunya. Dalam hidup kita itu sudah diatur Tuhan. Waktu Tuhan bukan milik kita, tetapi waktu kita milik Tuhan. Segala yang terjadi dalam hidup kita harus sesuai dengan Tuhan. Tuhan mengatur segalanya dalam hidup kita. Percaya dan yakin, niscaya, dan kita harus mengangkat segala ego kita, mengangkat segala pikiran-pikiran kotor kita. Kita jangan, kalau aku mau ini gak pernah dikasih Tuhan Yesus, atau aku sakit, Tuhan Yesus gak ada, waktu banyak pergumulan Tuhan Yesus gak ada. Bukan, tidak. Tuhan Yesus selalu ada sama kita. Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus tahu yang terbaik bagi kita. Jika kita belum yakin dan percaya, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu, berdoa mengucap syukur, berdoa meminta pengampunan, berdoa karena doa mengubah segala sesuatu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup kita harus kita miliki. Kita harus menggunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan.
Karena jika bukan sekarang kita menyembah Tuhan dan menjadi manusia atau orang-orang pilihan Tuhan, kapan? Tunggu waktu ajal menjemput kita. Jangan sampai. Kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan Yesus mampu memulihkan kita. Tuhan Yesus mampu mengangkat segala beban-beban yang ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus mampu untuk menolong kita. Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu baik. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa tanpa pertolongan Tuhan Yesus, segalanya yang ada terjadi dalam hidup kita mustahil. Kita jangan terlalu berpenuh pada pemikiran kita sendiri dan mengeraskan hati kita. Kita harus rendahkan hati, kita harus lembutkan pikiran kita, yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada. Shalom. Terima kasih semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami dan Engkau menunjukkan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu. Kiranya Tuhan, kami mampu dan kami dapat menjadi orang pilihan-Mu. Walau seberat apapun cobaan, walau sekuat apapun ketakutan dan kekhawatiran kami, semua itu Engkau angkat. Semuanya Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Maafkanlah Tuhan atas ketakutan dan kekhawatiran kami sehingga kami tidak percaya kepada-Mu. Maafkan kami Yesus. Hapuskan dosa kesalahan yang kami perbuat Tuhan. Terimalah kami Tuhan. Terimalah kami agar menjadi orang-orang pilihan-Mu dan agar menjadi anak-Mu yang setia dan agar menjadi manusia yang berikan hidup kami untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demi darah anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Roh Kudus segalanya dan mohon. Yang nyampe beda sama yang difoto. Beli dia. Gengs, bagaimana? Apakah hati kita sudah terbuka untuk Tuhan Yesus? Mari bernyanyi waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan
pulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin ini harus dan wajib. Ini waktu Tuhan untuk kita merubah. Ini waktu kita untuk Tuhan yang diberikan Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ini sudah waktu Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik untuknya. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
bagi Tuhan ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dia mengerti, Dia selalu mengerti apa yang ada dalam hati, pikiran, jiwa kita. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tak ada waktu. Terkadang merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan Yesus selalu ada, Tuhan Yesus selalu mengerti. Walau terkadang kita merasa nggak ada jalan terbuka, walau Tuhan Yesus, walau kita merasa nggak ada lagi waktu dan terlambat, Tuhan Yesus selalu mengerti. Dia mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita harus percaya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata.
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yakin dan percayalah, Dia mengerti, Dia peduli, dan Dia tahu segala persoalan yang kita alami, segala pergumulan yang kita alami. Kita hanya butuh waktu, kita hanya bisa berserah, karena apapun segala persoalan kita yang terjadi, Dia selalu mengerti, Dia peduli. Kita hanya dapat menunggu janjinya. Tuhan itu ada, janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita, walaupun apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus berserah kepadanya. Kita percaya dan yakin Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus ada dalam persoalan yang kita alami. Tuhan Yesus ada dalam pergumulan kita. Namun satu yang diminta, agar kita percaya, selalu percaya, sampai mujizat yang Tuhan janjikan menjadi nyata dalam hidup kita. Satu yang diminta dari kita, kepercayaan dari hati yang terdalam. Tidak ada bersungut-sungut, karena kasih dan kepercayaan tidak bersungut-sungut. Kasih Tuhan kekal, cinta Tuhan kekal bagi kita. Shalom.